Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah panggilan melayani Tuhan. Panggilan melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kesediaan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama? Salah satunya adalah dengan melayani Tuhan. Untuk dapat melayani Tuhan, maka kita perlu meresponi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, bagaimana dia merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan bacakan nats firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia dan Elisa, dua nama yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Mereka bukanlah orang-orang yang pernah bertemu dan akrab sebelumnya. Mereka orang yang belum saling mengenal. Bagaimana mereka bisa bertemu? Allah lah yang berinisiatif dalam kedaulatannya mempertemukan mereka. Nats yang kita baca menceritakan kisah tentang pemanggilan Elisa yang kelak akan meneruskan pelayanan dari Elia. Kisah ini menarik dan penuh makna bagi orang yang terpanggil dalam pelayanan. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang bekerja melayani di wilayah Israel untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Pada bagian kitab 1 Raja-Raja ini dicatat bagaimana Elia berjumpa dengan Elisa yang sedang bekerja di ladang miliknya. Penulis kitab ini tidak mencatat peristiwa ini dengan panjang lebar. Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Abel Mehola untuk mencari Elisa. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Elisa, kecuali bahwa ia adalah seorang petani. Elisa dipersiapkan untuk suatu tugas pelayanan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan memanggil Elisa untuk melayaninya. Bagaimanakah Elisa merespon dan memberikan yang terbaik dalam panggilan untuk melayani Tuhan? Yang pertama, Elisa merupakan seorang pekerja keras. Ayat 19 mengatakan, setelah Elisa pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ketika Elisa didapati oleh Elia, ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Pekerjaan Elisa mengidentifikasikan karakternya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam bekerja. Disebutkan dia memiliki 12 pasang lembu yang sedang membajak di ladang.
dan ia sendiri mengemudikan pasangan lembu yang ke-12. 12 pasang berarti ada 24 ekor lembu, menunjukkan bahwa lahannya sangat luas, dan lahan yang luas tentu membutuhkan orang yang mau bekerja keras untuk mengolahnya. Menurut 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 16, Elisa berasal dari daerah Abel Mehola yang merupakan daerah di sekitar Sungai Yordan yang terkenal sangat subur. Kelihatannya memang Elisa adalah orang yang cukup kaya, karena begitu luas lahannya sampai-sampai dia sendiri harus turun tangan untuk membajak lahannya. Biarpun dia memiliki banyak pekerja dan dia sendiri adalah seorang yang kaya. Hal ini menunjukkan bahwa Elia adalah orang yang rajin bekerja. Di dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa Elisa membajak dengan 12 pasang lembu. Ini mengidentifikasikan bahwa Elia memiliki dasar kemampuan untuk mengendalikan lembu yang dipakai untuk keperluan membajak. Dari sini kita melihat Elia adalah seorang yang punya kemampuan. Dia adalah orang yang rajin bekerja. Tuhan melihat hal ini dalam diri Elisa. Oleh sebab itu, dia dipersiapkan untuk satu tugas yang besar, yaitu melanjutkan pelayanan Elia. Elisa dipanggil untuk melayani Tuhan pada waktu ia sedang sibuk bekerja, bukan pada waktu dia menganggur atau bermalas-malasan. Hal yang sama terjadi nanti dengan Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan juga dengan Matius. Dalam Matius 9 ayat 9, duduk di sini bukan berarti bermalas-malasan, tetapi sedang bekerja karena dia adalah seorang pemungut cukai yang sedang duduk di rumah cukai. Bagaimana dengan kita? Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dia adalah orang yang rajin bekerja. Allah mau memakai orang-orang yang rajin bekerja. Jangan mimpi saudara bisa dipakai Tuhan kalau saudara adalah orang yang malas. Sebaliknya, kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, baik sebagai pendeta, baik sebagai penginjil, majelis gereja, pengurus komisi, aktivis gereja, panitia pembangunan, dan juga sebagai jemaat, bekerjalah dengan rajin. Jangan bermalas-malasan. Tuhan tidak suka memakai orang yang malas. Melayani bukanlah soal sebatas mampu atau tidak, melainkan mau atau tidak. Karena selama ada kemauan, Tuhan akan memampukan kita untuk melayaninya. Yang kedua, Elisa merupakan seorang yang mengutamakan hal yang rohani. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19b dan 20a mengatakan, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Ketika Elia melemparkan jubahnya, dengan segera Elisa meninggalkan kesibukannya dan mengikuti Elia. Perhatikanlah bahwa yang dilakukan oleh Elia hanyalah melemparkan jubahnya tanpa mengeluarkan kata-kata panggilan kepada Elisa. Tetapi kelihatannya Elisa mengerti apa yang dimaksud oleh Elia, sehingga Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, lalu meminta izin untuk pamitan kepada orang tuanya. Jubah adalah tanda dari pekerjaan Nabi. Karena itu melemparkan jubah itu kepada Elisa merupakan satu cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa Elisa dipanggil untuk pelayanan kenabian. Pelemparan jubah juga tanda bahwa Elisa harus mengikuti Nabi Elia, mula-mula sebagai pelayannya dan akhirnya menjadi penggantinya. Karena itu,
Jubah itu menjadi milik Elisa sepenuhnya pada waktu tuannya diambil daripadanya, sebagaimana tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 3 dan 13. Hal ini menandakan bahwa Elisa dipanggil untuk satu tugas kenabian. Hal yang menarik dalam peristiwa ini adalah Elisa tanggap dengan pelemparan jubah itu. Dan pelemparan jubah ini ditujukan kepadanya dan dia meresponi hal yang sifatnya rohani ini. Dia meninggalkan kesibukannya dengan segera tanpa mengulur-ulur waktu. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang Elisa yang peka terhadap hal-hal yang rohani dan mengutamakan hal rohani itu di dalam kehidupannya. Tidak banyak orang yang dapat melakukan hal ini. Pekerjaan yang dihadapi oleh Elisa saat itu adalah juga penting dan merupakan kebutuhan yang menjamin kehidupannya. Tetapi ketika Elia melemparkan jubah sebagai tanda panggilan kenabian, dia lebih mementingkan, mengutamakan panggilan itu dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bagaimana dengan kita? Apakah yang utama dalam hidup kita? Saat Tuhan memanggil kita untuk melayani, mana yang lebih utama? Yang ketiga, Elisa memiliki respon yang baik. Dalam ayat yang ke-20 disebutkan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Elisa memiliki respon yang baik terhadap panggilan untuk melayani Tuhan. Spontanitas seperti Elisa menjadi cermin untuk kita dapat merefleksikan seperti apakah respon dan tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pasti kita akan kesal bila ada orang yang menunda-nunda satu pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepadanya. Lalu, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga sering menunda-nunda pekerjaan kita? Apakah untuk melakukan pekerjaan Tuhan kita meresponinya dengan cepat? Apakah kita berpikir, masih punya waktu, tidak perlu sekarang, nanti saja kalau saya sudah tua, nanti saja kalau saya sudah mahir, atau nanti saja kalau saya sudah mampu melakukan banyak hal? Apakah respon yang seperti itu? Ataukah seperti Elisa, yaitu spontan, tanggap dan penuh sukacita, rela berkorban dan cepat melakukan apa panggilan Tuhan itu dalam hidupnya? Ataukah respon kita adalah pura-pura dan tidak dengar, pura-pura tidak tahu, enggan, menolak atau menerima, tapi dengan bersungut-sungut? Ada banyak orang yang merasa prihatin dengan keadaan gereja Tuhan. Banyak di antara mereka yang tidak puas dalam pelayanan gereja. Namun mereka banyak mengkritik dan seterusnya, tetapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ini adalah prihatin yang omong kosong. Kalau kita tahu ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan gereja, maukah kita turun tangan untuk mengisi pelayanan itu, atau hanya bisa prihatin saja dan banyak protes? Teladanilah Elisa dalam hal ini. Mari kita menjadi orang yang memiliki respon yang baik dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk melayaninya. Yang keempat, Elisa adalah orang yang rela dan mau berkorban. Ayat 21 menuliskan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Ketika Elisa mendengar panggilan itu, dia meninggalkan semuanya. Bahkan ia menyembelih lembunya menggunakan bajaknya sebagai kayu api untuk memasak lembu itu. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang dia miliki kini tidak berarti lagi bagi Elisa.
Ia melihat panggilan itu sebagai sesuatu yang lebih utama sehingga ia mau berkorban. Kita akan melihat hal-hal yang dikorbankan oleh Elisa. Dia mengorbankan kehidupan masa lalunya. Elisa menunjukkan totalitas komitmen dalam panggilan barunya sebagai nabi ketika ia menyembelih lembu-lembunya dan menggunakan kayu bajaknya sebagai kayu pembakaran. Dengan demikian habislah alat-alat produksinya dan ia memutuskan hubungan dengan kehidupan masa lalunya. Memang tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan segala pekerjaannya. Matius dipanggil menjadi murid Yesus dan karena itu ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tetapi tidak pernah kita jumpai perintah dari Tuhan Yesus agar Zakius berhenti jadi pemungut cukai. Tetapi persoalannya adalah kalau Tuhan memang mau kita meninggalkan semuanya, apakah kita bersedia? Persoalan di sini bukankah apakah kita disuruh meninggalkan semuanya atau tidak, tetapi apakah hati kita bersedia atau tidak. Yang kedua, dia meninggalkan orang tuanya. Kita melihat ayat yang ke-20, Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku pergi mengikuti engkau. Tindakan Elisa untuk pamitan dan mencium kedua orang tuanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak yang sangat mengasihi orang tuanya. Kesediaannya untuk melayani Tuhan tidak lantas menjadikan dia menjadi anak yang tidak berbakti atau tidak peduli dengan keluarganya. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan. Kelihatannya orang tuanya tidak menghalangi Elisa untuk mengikuti Elia. Di sini penting juga untuk kita renungkan bahwa kita tidak boleh menjadi penghalang bagi keluarga kita untuk mau melayani dan dipakai oleh Tuhan melayani dia. Ada banyak orang karena melayani Tuhan lalu mengabaikan dan tidak memperdulikan keluarganya. Tentu hal ini tidak benar. Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia untuk melayani, tetapi tidak membuat dia mengabaikan keluarganya, ibunya Maria dan saudara-saudaranya. Dan karenanya dia bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kehidupan mereka. Bahkan di akhir hidupnya, di atas kayu salib, dia masih memikirkan ibunya dan karenanya menitipkannya kepada Yohanes. Elisa meninggalkan statusnya. Dari status orang kaya, ia merespon panggilan dan hanya menjadi seorang pelayan dari Elia. Menarik, Elisa dipanggil untuk suatu tugas kenabian, tetapi untuk jangka waktu yang lama ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan nabi. Ia baru melakukan semuanya itu setelah Elia terangkat ke surga. Ia bekerja hanya sebagai pelayan atau pembantu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-11 disebutkan, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elia bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kata-kata melayani Elia di sini diterjemahkan secara hurufiah adalah mencurahkan air ke tangan Elia. Jadi pekerjaan Elisa sangatlah rendah. Ia biasa mencurahkan air ke tangan Elia setiap kali Elia hendak mencuci tangannya. Ini jelas bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi Elisa yang tadinya adalah seorang yang terhormat dan seorang yang kaya. Tadinya ia mempunyai pelayan, sekarang ia menjadi pelayan. Namun Elisa setia melayani dalam panggilannya. Pada mulanya Elisa tidak diberikan pekerjaan-pekerjaan besar, hanya tugas-tugas biasa. Akan tetapi ia menunjukkan kerelaannya untuk melakukan apa saja yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Demikian juga
yang dilakukan oleh beberapa murid Yesus ketika mereka ditunjuk untuk melayani. Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan perahu dan jalan mereka untuk merespon panggilan Tuhan Yesus. Semua ini dimaksud untuk belajar, melayani, dan sekaligus melatih kerendahan hati dan penyangkalan diri. Hidup dalam panggilan bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Diperlukan suatu loyalitas yang tinggi untuk terjun di dalamnya. Ketika Elisa mendapat panggilan, dia rela mengorbankan segalanya. Dia juga memiliki sifat kesungguhan dan merendahkan dirinya. Bukti yang terlihat adalah dia dipakai secara luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dan menyampaikan nubuat untuk umat pilihan Tuhan. Sebagai penutup, bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana kita meresponi panggilan tersebut? Setiap kita mempunyai panggilan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dalam tubuh Kristus, tidak semua kita dipanggil untuk jadi pengkhotbah, penginjil, pemain musik, pemimpin pujian. Mungkin kita hanya menjadi telinga yang dipanggil hanya untuk mendengar keluh kesah dan pergumulan dari saudara seiman. Namun ada hal yang perlu kita miliki, yaitu menanggapi panggilan itu dengan segenap hati. Hari ini Tuhan mengingatkan panggilannya kepada kita. Karena itu marilah kita menjalaninya dengan penuh ketaatan dan ketekunan. Michelangelo, dia sibuk melukis di salah satu sudut di sebuah kapel. Ditanya oleh orang-orang yang membantunya, mengapa ia membuang banyak waktu untuk mempercantik bagian langit-langit yang tidak mungkin dilihat oleh orang. Dengan tenang ia berkata, Allah melihatnya. Elisa membuktikan ketaatannya terhadap panggilan melayani sepanjang hidupnya dengan setia hingga dia mati. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20. Panggilan Tuhan untuk melayani adalah kasih karunia yang harus disambut dengan spontan, penuh sukacita dan ketaatan. Dimanapun dan apapun bentuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati.